uang kita untuk datang beribadah, maka berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sepanjang ibadah kita rindu melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Baik, saya sapa semua dengan kata shalom. 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 Puji nama Tuhan. Siapa yang rindu diberkati pada pagi hari ini, yang rindu mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, yang rindu diberkati dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, engkau datang kepada Tuhan dengan segala kesungguhan hatimu. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita mau satukan hati kita Bapak Ibu. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami Bapa. Oleh karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Sucikan kami, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik. Tolonglah yang sudah menyertai kami hari ini Bapa. Kami datang dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami datang dengan segala masalah kami Bapa. Kami mau taruh semua di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu membuat kami terpesona dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Ilik setiap hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kali masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu Tuhan, mengakui kedaulatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Rohmu bekerja
dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh datang memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan, biar roh pujian penyembahan ada dalam mulut kami Tuhan, sehingga Engkau ditinggikan dan diagungkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus, dan hanya otoritas Allah yang bekerja di tempat ini Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang siap diberkati, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu, saya mau melihat tangan-tangan yang ingin diberkati. Berikan salam kanan kirimu, katakan siap diberkati. Amin. Haleluya. Siap diberkati dengan senyum yang terbaik pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Allah yang menolong kita. Silakan dulu Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Kita punya Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kita memberikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang sudah menyertai kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan kita, ucapan syukur kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang siap memberi. Bapak Ibu, ketika kita memberi, merasa rugi atau tidak Bapak Ibu? Yang memberi dengan merasa rugi karena mengeluarkan, atau merasa diberkati? Puji Tuhan. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan yang termanis buat Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata di atas surga, kembali kami Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kasih-Mu Tuhan Yesus, segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan berserah. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan bisa ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Masih bisa menghirup udara Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami sudah memuji melakukan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami sudah bersorak-sorai Tuhan Yesus meninggalkan Engkau Tuhan Yesus, mengakukan Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami setiap tangan-tangan yang beri Bapa. Engkau berkati Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, saudara kami Tuhan yang belum bisa memberi Bapa. Engkau berkati lagi Tuhan, agar di hari-hari selanjutnya Tuhan bisa memberikan lebih baik lagi bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Pengasih, Maha Penyayang. Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan keluarga kami, kerinduan kami. Engkau berkati semua Tuhan aspek kehidupan kami. Jadi kalau Tuhan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Kami siap memberikan terbaik bagimu Tuhan di saat ini. Engkau Allah penolong kami Tuhan Yesus. Engkau Allah penyelamat kami, hidup kami Tuhan Yesus. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan berserah. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga kami, selalu menaungi hidup kami, selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap memberikan terbaik bagimu Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan persembahan kami ini, persembahan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kepada Tuhan kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, berikan ucapan syukur kepada Tuhan sebagai Allah yang luar biasa. Kita pujian, dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal.
Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan hadiri sekolah minggu kita. Untuk hadiri sekolah minggu kami persilakan maju ke depan. Hadiri sekolah minggu. Selamat sekolah minggu. Tuhan memberkati guru-guru yang mengajar, anak-anak sekolah minggu. Dan kita yang di tempat ini kita mau fokus kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk lagi lebih lagi jauh dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk ditandingi kebenaran firman Tuhan. Hati yang paling sungguh, hati yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini kami anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan tercurah atas hamba-Mu Bapak yang kami menyampaikan sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak dan kami semua Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menegur kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu, sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kasih-Nya
yang lebih luas, bahkan lebih tinggi dari apapun, dari pergumulan, dari masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang luar biasa. Hari ini, mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, layakan aku menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Musim belum berlalu, Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah berlalu dalam hidup kami, Bapa. Penyertaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sekalipun kami berubah tidak setia, Tuhan, Engkau Allah yang setia kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Ampuni kami, Tuhan, jika sepanjang kehidupan kami belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kau berikan kami kesempatan beribadah, bahkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Kasih dan setia
bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kasih-Mu melebihi segalanya Tuhan. Tidak ada Allah yang mengasihi seperti Allah, yang mengasihi kami seperti Engkau Tuhan. Engkau yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Engkau rela turun menjadi manusia, bahkan menanggung penderitaan dan mencurahkan darah-Mu, bahkan menyerahkan nyawa-Mu, agar setiap kami selamat dari hukuman maut Tuhan, oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran yang kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih namun oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau menyelamatkan kami dan Engkau memberikan jaminan hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami merasakan bukti pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, yang selalu menolong kami. Sehingga hari ini kami ada di rumah ini, di tempat-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Dan hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sukacita yang luar biasa Tuhan. Dan kami tahu kami juga merindukan suara-Mu Tuhan. Kami merindukan tuntunan-Mu, dan kami tahu bahwa firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan, yang akan menerangi seluruh jalan-jalan hidup kami, supaya kami bisa berjalan di dalam kehendak-Mu, sehingga setiap rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan janjikan itu boleh digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami benar-benar Tuhan bisa memahami, kami bisa mengerti, bahkan bisa mengimani serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan, sucikan, dan layakkan Tuhan, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, dan membangun setiap kami, supaya kami dikuatkan, supaya kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya, sungguh luar biasa ya. Ya, hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, tantinya kita sebagai orang percaya mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Ya, karena kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Saya selalu ingatkan bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang yang sangat berharga, saudara yang kasih Tuhan. Jadi tetaplah bersyukur kalau Bapak dan Ibu masih bisa dalam keadaan yang kuat dan sehat. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, suaranya lain ya. Ya, baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, saudara yang kasih Tuhan ya, untuk sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adapun pembacaan kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Karena hanya 2 ayat firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Tapi membacanya pelan-pelan saja sambil diperhatikan poin-poinnya di sana, saudara. Yang terpenting bukan siapa yang cepat membaca, saudara yang kasih, tapi benar-benar kita memperhatikan poin-poin ini. Karena poin-poin inilah yang seharusnya ada di dalam hidup kita, saudara ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23, saudara. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema hidup dipimpin Roh Kudus. Next slide. Ya. Hidup dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa bagi setiap kita ya, orang yang telah percaya
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita pribadi, Bapak Ibu sekalian, maka orang tersebut adalah milik Kristus seutuhnya. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu, ya, kamu semua ini, Anda semua ini yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah milik Kristus seutuhnya. Amin. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, bilang kanan kiri, kamu adalah milik Kristus seutuhnya. Iya, saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ingin menjadi milik Tuhan Yesus seutuhnya, bukan sepotong. Saudara Tuhan ya, bukan sepotong ya, bukan separuh, saudara, bukan setengah, tapi seutuhnya. Itu artinya bahwa hidup saudara, tubuh saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Dari ujung rambut saudara sampai ujung kaki saudara adalah milik Kristus saudara. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, jadi kita jangan berpikir bahwa kalau kita sudah menerima Yesus itu hanya kita ada milik Tuhan, itu ada bagian tubuh kita tertentu saudara. Kita hanya menyerahkan mungkin tangan kita saja untuk Tuhan, atau kita hanya menyerahkan mulut kita untuk Tuhan, atau kita hanya menyerahkan hati kita untuk Tuhan. Kita nggak bisa, saudara yang kasih Tuhan, dengan mulut kita memuliakan Tuhan, tetapi dengan tangan kita melakukan dosa, saudara. Ya, kita nggak bisa memuji Tuhan, tetapi hati kita menyimpan sesuatu yang jahat dalam hidup kita, saudara. Nggak bisa. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik seutuhnya Tuhan, saudara, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Baik pikiran kita, hati kita, tangan kita, saudara, bahkan seluruh hidup kita serahkan dan persembahkan untuk Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Tuhan, next slide, saudara guys Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah yang sejati, saudara. Jadi ibadah yang sejati sesungguhnya bukan hanya sekedar datang setiap hari Minggu, saudara. Ini hanya sebuah celebration, sebuah pertemuan raya umat Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tapi ibadah yang sejati sesungguhnya adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Tubuh kita ini ya, Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, saudara. Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita, saudara. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat, selagi kita bisa memuji Tuhan, saat itulah kita persembahkan, saudara. Untuk apa? Saat kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa, lalu kita datang sama Tuhan, Tuhan ini hidupku, tapi kamu sudah nggak bisa lakukan apa-apa. Bahkan mungkin sudah terbujur kaku, kita nggak bisa lakukan apa-apa untuk Tuhan. Selagi kita masih hidup, mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sadarkan kita bahwa untuk menjadi milik Kristus, untuk menjadi milik umat kepunyaan Tuhan, itu Yesus Kristus sudah melakukan hal yang luar biasa atas hidup kita. Ya, ini selalu harus kita menjadi selalu sesuatu yang harus kita ingat dalam hidup kita, harus kita ketahui selalu, saudara, bahwa untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, Yesus itu sudah menebus dosa kita. Dan penebusan yang Yesus lakukan itu adalah dengan cara yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Ya, tidak ada seorang pun dan tidak ada siapapun yang sanggup melakukan yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, dia rela tinggalkan kemuliaannya. Dia rela tinggalkan sorga, saudara, untuk ke bumi menjadi manusia, saudara.
dan dia menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita, saudara. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kita menjadi umat kepunyaan Allah itu adalah sebuah anugerah yang begitu luar biasa, saudara. Oleh karena itu hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Amin. Oleh karena itu kalau kita menyadari bahwa hidup kita sudah menjadi milik Kristus, hendaknya nama Tuhanlah yang kita agungkan, kita tinggikan di dalam hidup kita, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, ya, kita ini menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena tubuh kita menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, kamu adalah bait Allah, saudara, ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan katakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi milik Tuhan. Dan ketika kita menjadi milik, kita dijadikan tempat kediamannya, yaitu Roh Kudus diberikan atas hidup kita, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menjadi milik Kristus, kita dianugerahi dengan Roh Kudus yang hadir dan tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, saudara. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal itu sendiri, saudara. Dia hadir dalam hidup umat manusia. Makanya dia disebut sebagai Allah yang Immanuel, karena dia tinggal dan menyertai umatnya, saudara. Roh Kudus diberikan dalam hidup orang percaya, yaitu bertujuan untuk kehidupan orang percaya agar dapat hidup seturut dengan kehendak Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saja ada orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak kenal Yesus, yang tidak menerima Roh Kudus, tapi tetap mereka bernafas dan hidup, saudara. Tetapi saya mau katakan, mereka memang hidup, mereka bernafas, mereka beraktivitas, mereka bekerja dan berusaha, tetapi belum tentu apa yang mereka lakukan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, saudara. Untuk hidup sebagai umat Allah yang melakukan kehendak Allah, kita tidak bisa lepas dari pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa kita ini memerlukan pertolongan kuasa Tuhan, dan pertolongan kuasa Tuhan itu dapat kita peroleh karena Roh-Nya sudah dicurahkan atas hidup kita, saudara. Dia ada di dalam hidup kita, saudara. Kita tinggal sadar nggak bahwa hidup kita adalah tempat kediaman Roh Kudus itu, saudara. Roh Kudus hadir yaitu untuk memberi tuntunan dalam hidup orang percaya, agar orang percaya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata agar kita ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sebagaimana yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5, ya. Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, yaitu oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Nah, di dalam hidup ini, saudara yang kasih Tuhan, kita diperhadapkan dengan dua keinginan. Yang pertama adalah keinginan Roh Kudus, saudara, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Dan satu sisi kita diperhadapkan dengan keinginan daging, ya, keinginan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keinginan daging, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh, saudara. Amin. Nah, hidup oleh Roh itu di dalam Galatia 5 ayat 16 artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, saudara, oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, bukan roh yang lain, saudara, ya. Yang firman Tuhan katakan ini bicara tentang Roh Kudus, saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah hendaknya hidup kita ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya, karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang
menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus itulah roh penolong yang Yesus janjikan saat Yesus hendak naik ke sorga. Ya, ketika Yesus mau naik ke sorga, Dia menjanjikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Ya, orang murid-muridnya diperintahkan untuk menantikan Roh Kudus itu, karena Tuhan Yesus tidak mau ketika Dia naik ke sorga membiarkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, saudara. Tuhan mau senantiasa menyertai dalam hidup murid-muridnya, tetapi bukan secara fisik, saudara. Ya, secara manusia, fisik manusia seperti Yesus ketika menjadi manusia, saudara. Dan janji itu digenapi ketika Yesus naik ke sorga. Ada hari Pentakosta, disitulah Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penolong yang Yesus janjikan ketika Yesus hendak naik ke sorga, dan diberikan setelah Yesus naik ke sorga. Orang percaya tidak akan dapat menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Tapi bersama Roh Kudus kita akan mampu melewati segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Saudara, karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara. Apapun masalah dan pergumulan kita, kita jangan pernah takut karena ada roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Sudah kasih Tuhan, roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh apapun itu, saudara. Karena roh yang ada dalam kita adalah roh Allah, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu, saudara kasih Tuhan, ketika kami arisan parsel tahun, ya, kami datang belum banyak, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu menangis, ketakutan, saudara. Ya, karena tuan rumahnya itu beberapa waktu yang lalu istrinya meninggal, saudara. Jadi dia terbayang terus mengalami ketakutan. Ini ibu-ibu sudah punya anak 2, saudara. Badannya gede, saudara. Tapi dia nangis histeris, saudara. Sampai kita bilang tenang, ya, minta pulang, saudara. Jadi bukan anak-anak kecil aja, mereka minta pulang. Dan saya melihat seperti berarti serius ini kan. Masa mama ngerengek minta pulang, saudara yang kasih Tuhan, karena ketakutan, saudara. Saya bilang sama dia, roh yang ada dalam hidupmu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kenapa kita harus takut, saudara? Jadi orang-orang Kristen jangan pernah takut dengan apapun, roh-roh apapun, saudara. Ya, pastikan bahwa kita menyadari hidup kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Ya. Dan Roh Kudus itu ada tinggal dalam hidup kita saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Nah, orang percaya, tapi bersama Roh Kudus kita akan mampu melewati segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hidup ini, dan mampu menjadi pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan memampukan kita, mengasihi Tuhan, sekalipun kita ada dalam tekanan, di dalam masalah dengan berbagai-bagai macam pencobaan, tetapi kita akan tetap bisa menampilkan pribadi yang apa? Saudara Kristen, yang selalu memuliakan Tuhan. Tekanan apapun tidak menjadikan mulut kita, ya, mengucapkan kata-kata sungut-sungut di hadapan Tuhan. Yang lepas dari mulut kita pasti tetap ucapan syukur. Tetap perkataan pengharapan kita kepada Tuhan, saudara. Yang keluar dari mulut kita pasti firman Tuhan, saudara, bukan yang lain, saudara. Itu kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus itu akan memampukan kita, sekalipun ada dalam keadaan lembah kelam, kita tetap menjadi pribadi yang tetap memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu tidak ditentukan kondisi kita. Apapun kondisi kita, dalam keadaan kita diberkati, tetap memuliakan Tuhan. Saat kita ada dalam lembah kekelaman, kesulitan, kesukaran, saudara, tetap memuliakan Tuhan. Amin. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dimampukan untuk menjadi berkat, saudara. Jadi hidup kita tetap menjadi berkat, ya, terhadap siapapun yang ada di sekeliling kita. Jangan jadikan alasan masalah dan tekanan itu untuk kita bersikap tidak baik, saudara.
tetaplah bersikap baik, saudara. Kalau kita menyadari bahwa ada Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Jadi jangan jangan jadikan situasi dan kondisi keadaan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Itu tandanya kalau kita masih melakukan itu, berarti kita benar-benar belum menyadari ada pimpinan dan ada pertolongan Tuhan, Roh Kudus itu dalam hidup kita, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah hidup kita ini benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus nih? Ini pertanyaan serius, saudara. Sebagai orang Kristen, sudahkah hidup kita ini benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus? Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen hanya merasa sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi sesungguhnya belum dipimpin Roh Kudus. Saudara, ya. Coba saya mau boleh jujur nih, siapa kira-kira yang sudah yakin dan percaya bahwa hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangannya. Waduh, meragukan semua nih. Takut, saudara. Oke, saudara kasih Tuhan. Ternyata kita ini jadi orang Kristen hidupnya gak dipimpin Roh Kudus, saudara. Iya, saudara kasih Tuhan. Lebih baik kita jujur dan mengakui, saudara. Ya, gak ada yang angkat tangan, saudara. Ampuni Roh Kudus. Saudara, ada firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita menyangkal Yesus, menyakiti Yesus, menyakiti apa, tapi kalau kita sudah menyangkal Roh Kudus, itu bahaya, mendukakan Roh Kudus itu dosa yang paling besar, saudara. Ya, kalau kita ya masih berdosa, ya menyangkal Yesus apa, saudara, masih ada kesempatan. Tapi Roh Kudus, saudara, kalau dukakan, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir untuk memimpin dan membimbing kamu, tapi kamu nggak mau dibimbing, ya udahlah, celaka hidupmu. Saudara, nggak ada pertolongan lagi, saudara. Karena Roh Kudus pribadi yang hadir dalam hidup kita, tapi kita biarkan, ya. Oleh karena itu, saudara, jangan-jangan kita sebagai orang Kristen hanya merasa sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi yang sesungguhnya kita ini belum dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena kita belum sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Lalu siapa yang memimpin kita selama ini, saudara? Ya, kita sebagai orang Kristen bisa ke gereja, bisa menyanyi. Lalu siapa yang memimpin kita, saudara? Dalam keseharian, dalam pekerjaan, siapa yang memimpin kita, saudara? Mungkin bukan Roh Kudus, saudara, ya, tetapi keakuan kita, saudara. Kehendak kita, kemauan kita, bahkan kita diikat dengan keinginan duniawi, saudara. Keinginan daging itu, saudara, yang lebih cenderung menguasai hidup kita. Bukan Roh Kudus, tetapi keinginan kita, kehendak kita, bahkan keinginan daging itu yang menguasai kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kalau puji Tuhan hari ini nggak ada yang angkat tangan, jujur nggak apa-apa. Tapi mulai hari ini jangan sampai nanti nggak mau dituntun Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, saudara. Dia adalah pribadi. Coba bayangkan saja, saudara. Kalau engkau sebagai kepala keluarga, terus kau mau memimpin istrimu, memimpin anak-anakmu, saudara, ya, terus mereka nggak mau engkau pimpin, saudara, kira-kira yang bagaimana, saudara? Ngambek lah, ya, marah mungkin kita sebagai kepala keluarga. Tuhan Yesus, ya, apa Roh Kudus juga sama. Roh Kudus ditempatkan dalam hidup kita untuk memimpin, saudara, tapi engkau nggak sadar dan nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan kuasa, dia bukan benda, dia punya perasaan, saudara. Ya, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, dia punya kehendak, dia punya perasaan. Ketika kita nggak taat, nggak tunduk sama dia juga mengalami kesedihan, saudara. Dia bisa marah, saudara. Nah, kalau seseorang atau kita yakin bahwa hidup kita sudah benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, nah, kalau ada orang yang mengaku bahwa dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka itu ada indikasi, ada indikator, ada tanda-tanda yang menyertai hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan hanya mengklaim, Pak, saya sudah dipimpin Roh Kudus, Pak, saudara. Tapi nggak ada indikasi, tanda yang menyertai dalam hidupnya, saudara. Sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus itu hanya mengklaim, hanya mengaku-ngaku, saudara. Jangan kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen, hanya mengaku kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sebenarnya bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, ya.
maka ada indikasi saudara, atau indikator atau tanda-tanda yang dapat terlihat dari seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu dalam hidup orang tersebut akan menghasilkan buah roh, saudara, sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi. Next slide. Oh, terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Terlalu cepat sayang. Galatia. Kembali lagi. Oke. Oh ya, itu ya. Itu. Saya sekarang nggak pakai kacamata, nggak kelihatan, saudara. Ya, ini tanda-tandanya, saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya mengeluarkan tanda, saudara. Yaitu di dalam hidupnya menghasilkan buah apa? Buah roh. Nah, perhatikan makanya waktu saya membaca itu, jangan hanya sekadar membaca firman Tuhan ini siapa yang cepat, saudara. Tetapi perhatikan poin-poinnya di dalamnya, saudara. Ya, kalau kita mengaku bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan mungkin kita hari ini belum berani mengaku bahwa Roh Kudus memimpin hidup kita, saudara. Dan sebagai anak Tuhan, ya, kita tentunya rindu hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena kita tidak akan mampu, saudara, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, saudara, untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Di mana kita bisa menghasilkan buah roh ini, saudara. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka yang keluar adalah buah-buah roh ini, saudara. Yang pertama apa? Buah roh itu adalah kasih. Jadi di dalam hidup kita, kalau kita dipimpin Roh Kudus, udah pasti, saudara, hidup kita itu penuh kasih. Ya, kasih itu ya di dalam 1 Korintus 13 di sana, kasih itu banyak sekali. Satu kata tapi kandungannya banyak. Ya, kalau buah itu satu buah tapi kandungan gizinya ada di situ, kandungan gizinya banyak sekali, saudara. Sudah kasih, ya. Ya, ada apa lagi? Sukacita, saudara. Nah, sukacita orang percaya itu tidak ditentukan oleh kondisi, oleh situasi, keadaan yang kita alami. Tapi sukacita ini bersumber dari Roh Kudus. Makanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun dia ada dalam situasi yang tertekan sekalipun, dia tetap akan bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera ini, saudara. Bapak yang kasih, jadi tidak ada alasan untuk kita hidup dalam kegundahan, kekhawatiran, ketakutan kalau hidup kita ini dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah akan mengalirkan sukacita dalam hidup kita, mengalirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya bukan hanya teori, saudara. Di dalam perjalanan hidup saya yang ke-46 tahun ini, ada begitu banyak pergumulan yang sudah saya alami, saudara. Tetapi saya merasakan, ya, ada sukacita. Bagaimana saya tetap bisa merasakan ada damai sejahtera? Itu bukan karena keadaan dan situasi yang saya miliki, saudara. Karena saya punya uang banyak, karena pelayanan gak ada tantangan, gak ada hambatan, ya, mungkin semua keuangan. Enggak, saudara. Tetapi saya tetap bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera sekalipun ada dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan, saudara. Ini kalau kita hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, saudara, ya. Terus ada lagi, ada kesabaran, saudara. Kita sebagai orang Kristen bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan yang ditempati oleh Roh Kudus, tapi nggak punya kesabaran, emosian, sedikit emosian. Itu juga perlu jadi sebuah evaluasi dalam diri kita. Sebenarnya yang memimpin kita itu siapa sih? Ya, kalau yang memimpin kita adalah ego kita, keakuan kita, keinginan daging kita, ya pantas tidak ada kesabaran, ya. Terus ada kemurahan, saudara. Ada kemurahan hati yang suka ingin menolong, saudara. Ya. Saya ini juga praktekkan, saudara. Beberapa mungkin pas abang lagi sakit, saudara.
ini bukan pamer saudara, tapi ya memang harus diceritakan supaya apa? Supaya kebaikan itu menular. Karena yang jelek aja suka dipamerkan kan, sehingga yang jelek itu juga menular saudara. Makanya di dalam Facebook saya itu, saya mau apapun orang bilang saudara, saya akan memposting sesuatu yang positif supaya orang juga bisa melakukan hal yang positif. Waktu abang Nene sakit, saya antar Kak Kesia ke stasiun saudara. Pas balik ada tukang bubur di dekat masjid itu yang di Pilar saudara. Saya mampir situ beli. Tiba-tiba ada datang pemulung saudara. Lewatin begini saudara. Hati saya gelisah. Uang saya juga lagi cekak saudara sih. Ya manja. Tapi di dalam ini gelisah saudara. Bapak ini udah sarapan belum ya? Gitu kan. Akhirnya dia taruh karungnya, udah jalan ke tempat yang jauh saudara. Saya masih ragu, ini saya panggil atau enggak ya? Saya dalam hati, nanti kalau arah ke sini dia balik, berarti saya panggil Tuhan. Nah, di situ kan dia setelah nggak tahu di sana lihat-lihat, dia balik. Masih jauh, Pak sini Pak. Udah sarapan Pak? Belum Pak, udah. Makan bubur, nanti saya bayar. Saya kasih Tuhan, orang yang murah hati, saudara. Tidak saya kenal, saudara. Ya, tapi itu saya lakukan. Kita juga mau belajar. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu diberikan kepekaan untuk bisa merasakan apa keadaan orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Ya, kan kita, kadang-kadang kita perlu, saudara, untuk punya kerinduan untuk menolong orang lain. Gak usah banyak, kan beli bubur cuma berapa? 12.000 dong saudara. Yang saya kasih Tuhan, tapi dia makasih Pak, yang iya Pak ya, makan. Tapi di sini ada sukacita dengan sejahtera luar biasa. Dan saya merasakan beberapa hari kemudian, ini bukan saya nggak ada motivasi saya kasih itu untuk supaya Tuhan memberkati saya di mana, tapi saya melihat beberapa hari kemudian apa yang menjadi pergumulan saya. Tuhan jawab saudara, Tuhan tolong. Itu luar biasa. Jadi orang yang memiliki kemurahan hati, dia nggak pelit saudara. Dia mudah tergerak ya untuk menolong orang lain. Terus kebaikan ya kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Setia sama pasangan, setia dengan Tuhan, saudara ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan memiliki setia. Kelemah lembutan ini, saudara yang kasih Tuhan. Kelemah lembutan itu bukan hanya lemah gemulai ya saudara. Ya bukan lemah gemulai seperti kelemah lembutan ini bisa ya kita nyatakan melalui perkataan kita saudara. Ya walaupun kita banyak dari orang Korea saudara. Ya kan kata-kata belajar lemah lembut, ya kan. Kalau sama istri saudara kasih Tuhan. Ya belajar lemah lembut saudara. Lemah lembut itu juga melalui perbuatan saudara. Jangan gusar-gusuk saudara. Kalau memberikan istri menyuguhkan kopi ya, Pak ini ya, bisa Pak ini kopinya ya, gitu enak saudara. Saya terus terang aja saudara kasih. Waktu saya baru-baru nikah saudara, saya orang Jawa kan lembut saudara. Ibu gembala orang Korea kan ini ya teriak-teriak terus saudara kasih. Saya tuh ada pemberontakan juga ketika dia keras sama saya, karena kalau tidur saudara, kalau bangunin itu kasar saudara. Bapak bangun. Saya makin tidur gitu. Tapi ini perlu diajarin coba deh. Ini perlu komunikasi ya. Jangan sampai nggak berkomunikasi. Kita nggak suka tapi kita nggak komunikasikan saudara. Jadi saya berapa kali itu menyampaikan ke istri, kalau membangunkan coba deh dengan cara yang bagus gitu. Ya entah itu digoyang apa semua ini kan bisa. Apalagi sambil dicium apa gitu kan gitu. Enak. Ya pagi-pagi ada damai sejahtera saudara. Ini yang memang tahu ibu-ibu itu repot kan? Ya kan kalau kita membahas tentang kerepotan yang semua yang capek pasti kita kalah. Pokoknya kalau yaudahlah yang paling capek itu mama. Ya. Yang paling banyak berkorban mama gitu. Ya tahu saudara, tapi udah banyak berkorban, udah banyak capek, tapi
nanti jadi timbul sesuatu yang baru yang nggak mengenakan kalau kita punya sikap yang tidak baik kan begitu. Saya kasih tolong dong kalau membangunkan itu dengan cara yang bagus lah. Kan harus teriak-teriak. Saya terus bilang, saya kadang-kadang mama kalau bilang seperti itu, saya makin tidur saya bilang itu. Saya bilang gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, berubah saudara kasih Tuhan. Ya kalau membangunkan nggak kayak dulu, barbar. Iya, kadang-kadang juga kalau sama anak-anak masih sudah kasih Tuhan sambil beresin, bangun, kakek bangun. Itu tidur, coba kamu pegang goyang-goyang, pasti dia bangun tidur, bangun, pasti bangun. Teriak-teriak setengah jam nggak bangun saudara. Tapi ketika kasih saran begitu dilakukan, bangun saudara. Ya, kalau saya bangunin kakek abangnya itu kalau pagi-pagi itu saya bangunin baik-baik. Karena saya pijitin punggungnya, saudara itu. Kadang saya cium, gede-gede begini masih saya cium-cium, saya peluk-peluk saudara. Jadi jangan berpikir kalau udah gede-gede itu otomatis nggak apa-apa lah kita. Dan pagi-pagi itu kalau sudah seperti itu kan suasananya damai saudara. Udah nggak pagi-pagi udah perang saudara ya. Udah kehilangan damai sejahtera. Makanya kelembutan itu perlu saudara. Ya, yang belum menikah ya, Pak Petrus, Bang Petrus ya belajar. Ya nanti calonnya Petrus juga belajar. Jangan pagi-pagi mentang-mentang udah sibuk ini. Iya, saya tahu pengorbanan kalau di rumah saya nggak bisa. Saya nyuci aja kalah sama istri saya. Kalau ibu kembali cuci perasaan baru udah selesai. Kalau saya itu bisa berjam-jam sudah kesukaan. Makanya saya bilang sama istri saya nggak cocok di air ya yang lain ya sudah kasih Tuhan. Bukan nggak mau bantu saudara ya. Jadi ada sesuatu yang lain yang kita bisa kerja. Bukan berarti kita nggak mau sama sekali saudara ya. Gitu. Jadi kelembutan itu penting. Kadang-kala ya saudara, suara ini, intonasi ini memicu saudara, ya memicu ya suasana yang nggak enak dalam ini saudara. Jadi jangan pernah belajarlah untuk lemah lembut, amin. Berkata sama istri, berkata sama suami, berkata sama anak, bahkan orang tua saudara. Belajarlah lemah lembut saudara ya. Terus penguasaan diri dalam segala hal, emosi saudara ya, keinginan yang tidak yang bisa menjerat kita ya. Kalau kita punya duit jangan lalu lihat Shopee terus kirim terus. Aku bilang sama kakek saya ini Shopee tiap hari ya jangan keinginan mata saudara ya. Ya harus dikendalikan. Lihat sepatu, lihat apa ya, ada orang yang seperti itu saudara. Nggak bisa lihat barang yang ini ya, yang bagus saudara. Semua pengen dibeli. Nggak tahu artinya kantongnya habis, pusing lagi dia saudara. Ya jadi nanti habis kas negara, kas rumah tangga habis, suami kemana gitu. Jadi pertengkaran lagi saudara ya. Perlu penguasaan diri. Jadi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam hidup kita ini akan menghasilkan buah-buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Ya kalau tidak ada, itu berarti hidup kita belum seutuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya kasih dulu ya. Jadi seseorang atau kita tidak bisa hanya mengklaim bahwa hidup kita ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita jangan ngaku-ngaku hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ya saudara kasih Tuhan. Kalau dalam hidup kita ini tidak menghasilkan buah, hidup kita sudah atau belum sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan terbukti dengan buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Adakah buah roh yang kita hasilkan atau belum dalam hidup kita? Itu yang menentukan saudara. Nah sebagai pohon, kalau kita lihat ya, seperti pohon mangga saudara ya. Pohon mangga ini sepanjang jalan Karanganyar ini mangga semua. Aturannya nama jalannya diganti jalan mangga. Karena mangga semua. Jadi kalau kita perhatikan pohon mangga itu buahnya mangga, amin. Sudah nggak ada pohon mangga kemunculannya apa? Rambutan, stroberi nggak ada, kan? Pisang pun pisang sama, ya. Ya pohonnya pisang itu akan menghasilkan buah pisang, walaupun
bagaimana macam jenisnya pisang itu, saudara. Tapi yang dikeluarkan tetap buah pisang, saudara. Ya, kalau rambutan juga sama, saudara. Kalau durian, pohon durian juga sama, saudara. Nggak ada durian nanti munculnya itu buah yang lain, nggak ada. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang keluar itu adalah buah-buah Roh Kudus. Nggak mungkin kita ngaku kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi yang buahnya itu buah yang lain, saudara. Keinginan daging. Ya, keinginan daging itu di dalam Kolose itu banyak sekali ya. Di sana perseteruan, kemabukan, pesta pora, ya, dan macam-macam, perzinahan dan sebagainya. Kata-kata kotor, saudara. Ya, nggak ada, saudara, kasih Tuhan. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, hasilnya juga sesuai dengan apa yang Roh Kudus itu berikan, saudara, ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah buah roh itu kita hasilkan dalam hidup kita, saudara? Kalau sudah, itu artinya bahwa hidup kita sudah benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi jika Roh Kudus itu belum, buah Roh Kudus itu belum dihasilkan dalam hidup kita, itu artinya hidup kita belum dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kita sudah menjadi Kristen, saudara, ya. Mungkin kita sudah menjadi Kristen, saudara, ya. Ya. Tetapi kita lalai atau tidak sadar bahwa selama ini kita membiarkan hidup kita berjalan di luar pimpinan Roh Kudus, saudara. Sehingga kita menjadi orang Kristen, tapi bukan orang Kristen yang rohani, tapi rohana. Rohana artinya apa? Ya, Kristen duniawi, saudara. KTP-nya sih Kristen, saudara, ya. Tapi sikap hidupnya, perangainya, karakternya itu manusia duniawi, manusia lama. Oleh karena itu, hari ini, ayo saudara yang kasih Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengecek apakah kita sudah punya buah Roh Kudus dalam hidup kita atau belum? Jadi kita ada caranya, ada alatnya, saudara. Nanti beli di mana ya? Apotek. Enggak. Untuk ngecek itu mudah, saudara. Enggak perlu beli alat, saudara. Ya, lihat aja firman Tuhan. Jadi cara ngecek kita sudah punya atau belum ya buah Roh Kudus itu, yang pertama, cara pertama untuk mengeceknya yaitu kita harus benar-benar mengamati bagaimana kehidupan kita. Apakah ambil Alkitab Galatia 5 ayat 22-23. Caranya cek itu, saudara. Samain hidupmu. Amati hidupmu dan samakan. Ada nggak buah-buah Roh Kudus itu dalam hidupmu, saudara? Ya. Jadi cara pertama untuk mengeceknya, kita harus benar-benar mengamati bagaimana hidup kita. Apakah buah Roh Kudus yang dikatakan dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini adalah ada dalam hidup kita atau belum, saudara? Jadi kita harus berani jujur. Ya, datang sama Tuhan, Tuhan saya mau cek periksa, ya kan? Kita ada keluhan aja, kita cek gula darah, ya kan? Tusuk lah, ini nggak pakai tusuk, saudara. Cuma bahan kitab, ya. Galatia 5 ayat 22-23, saudara, ya. Cek, padankan hidupmu. Ada nggak kasih? Ada nggak kesabaran, saudara? Amati, saudara, hidupmu. Ya. Cara yang kedua apa, saudara? Cara kedua untuk mengecek apakah kita sudah menghasilkan buah roh atau belum adalah dengan bertanya dengan orang yang paling dekat dengan hidupmu. Orang yang paling dekat dengan hidup kita itu siapa sih? Suami, istri, anak, orang tua, atau teman. Ya, seiman. Itu adalah orang-orang yang bisa kamu tanya. Saya sudah punya buah roh nggak? Suami bilang dong sama istrinya, Ma atau Hasyan, aku udah punya buah roh belum? Kalau istrinya bilang, itu artinya apa, saudara? Udah punya belum? Iya, peka, saudara. Kalau bilang, suami bilang, Ma, udah punya belum aku buah roh? Oh, pedenya, udah ya? Ya, kita itu harus bisa membaca language, ya, bahasa tubuh, saudara. Kalau istrinya itu belum, berarti belum. Jangan kepedean, berarti hebat saya, gitu. Saya kasih itu. Jadi orang yang paling dekat lah yang tahu kita sudah punya buah roh atau belum, saudara. Seperti buah durian, saudara, punya ya buah pohon yang besar, dia punya buahnya, saudara.
ketika jatuh itu udah masak, saudara. Buah itu yang ngerasain siapa? Pohonnya atau orang lain? Orang lain, saudara. Makanya, saudara yang kasih Tuhan, ketika buahmu dirasakan oleh orang yang ada di dekatmu, bilang, wah ini bukan buah Roh Kudus, Pak. Kamu harus rendah hati. Oh gitu ya? Itu rasanya apa? Pahit. Harus kita punya kerendahan hati, ampun ya Ma ya, maaf ya Ma ya, gitu saudara. Datang sama Tuhan, jangan saudara. Jadi buah Roh Kudus itu yang bisa merasakan adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Untuk mengecek apakah kita benar-benar sudah punya buah Roh Kudus adalah ya mereka ini, saudara. Ya kalau di pria sejati itu kita itu diberi tantangan untuk tanya sama istri, Mah, sudah belum aku menjadi suami yang menyenangkan, ideal? Nah, kalau istri bilang pret, itu berarti belum, saudara. Kasih Tuhan, ya. Bapak ini kasih Tuhan. Tuhan mau kita menghasilkan buah. Agar apa? Hidup kita menjadi berkat, saudara. Kalau kita nggak punya buah Roh Kudus, kita nggak bisa menjadi berkat. Kita nggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, kita nggak bisa menjadi saksi Kristus, saudara. Bagaimana kita bisa menjalankan amanat agung Tuhan Yesus kalau hidup kita nggak menjadi berkat, saudara? Amanat agung ini bisa kita jalankan, kita bisa lakukan, kita bisa tuntaskan, saudara, kalau hidup kita benar-benar sudah menjadi berkat. Dan untuk bisa menjadi berkat, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita dipenuhi dengan buah-buah roh tadi, di mana hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Suami kehadirannya di keluarga menjadi berkat buat istri, anaknya. Istri hadir dalam keluarga bisa menjadi berkat buat suami dan anaknya. Anak yang hadir dalam keluarga bisa menjadi berkat buat orang tuanya. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya kebahagiaan, keharmonisan dalam sebuah keluarga itu juga ditentukan dari apa? Dari pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus tadi, saudara. Dan ketika buah Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, kita tidak bisa menghadirkan sesuatu yang indah dalam keluarga kita. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Agar kita dapat menghasilkan buah Roh, ya, sebagaimana Allah yang Allah kehendaki. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar. Ingat Bapak Tuhan, dalam hidup kita ini ada Roh Kudus. Jangan cuekin Roh Kudus, jangan biarkan Roh Kudus. Berkomunikasilah dengan Roh Kudus, minta pertolongannya, minta kemampuan, saudara, karena kita hidup itu sumbernya, kekuatannya, dan segala sesuatu yang kita butuhkan berasal dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati buat kita semua. Dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita nggak menyadari bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, bahkan Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi kita membiarkan Roh Kudus itu tidak bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Kita lebih memilih keinginan kita, ego kita yang menguasai hidup kita. Kita diikat dengan keinginan-keinginan duniawi yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga kita tidak lagi menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang memiliki buah roh itu, sehingga hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Kehadiran kita dalam keluarga tidak mendatangkan damai dan sukacita. Pagi hari ini tidak ada kata terlambat buat setiap kita mengakui kelalaian, mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau membiarkan hidup kita sebagai orang percaya, hidup berjalan tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus mau mengambil alih hidupmu. Roh Kudus mau memimpin secara maksimal dalam hidupmu.
Oleh karena itu, serahkan seluruhnya apa yang menjadi keinginan dan kehendakmu pada kehendak Roh Kudus, kehendak Allah, karena Dialah yang sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Lebih lagi katakan peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini Tuhan, doa setiap umat mereka rindu, mereka Engkau pegang. Kami berdoa, kami tidak akan sanggup dan mampu berjalan sendiri. Hidup sebagai umat-Mu yang hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri benar, Yesus namanya, nama yang beri benar, nama yang beri benar, Yesus namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh hamba sampaikan, Engkau meteraikan dan kuasa Roh Kudus di dalam setiap hati kami Tuhan. Ajar kami itu sebagai anak-anak-Mu untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan dan kehendak dan keinginan daging kami. Karena kami tahu ini hidup kami sudah Engkau tebus, sudah Engkau bayar dengan lunas dengan darah-Mu yang mahal. Kami bukan milik kami sendiri, atau kami bukan milik pihak lain, tetapi kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami rindu mempersembahkan seluruh hidup ini hanya untuk-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mengucap syukur firman Tuhan kita dengarkan. Saya mau mengajak anak-anak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita lebih lagi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Dengan penuh kasih saya menyambut semua yang hadir pada siang hari ini.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengumuman kita sepanjang minggu ini. Hari Rabu ada lagu ceria Bapak Ibu, saya rindu kita boleh membawa anak-anak kita untuk datang beribadah. Hari Sabtu ada GC dan juga ada Kul 1. Hari Kamis ada Kul 2 Bapak Ibu. Saya rindu juga setiap rumah boleh dipakai untuk Kul 2 Bapak Ibu dan juga Kul 1. Kemudian hari Minggu tanggal 21 Juni kita akan kembali bertemu di tempat ini di minggu yang ketiga di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak, baptisan kudus, pembuatan KKJ dan mungkin didoakan atau ada yang sakit boleh menghubungi Sekretariat GBI di Karanganyar. Juga kita tetap berdoa untuk jemaat yang masih sakit, yang masih dalam pemulihan. Ada Bapak Pangaribuan, ada Oma, dan juga ada Pak Simorakhir. Ya Bapak Ibu, terus kita berdoa untuk pembangunan rumah doa ini supaya Tuhan terus memberkati. Baik yang berulang tahun sepanjang minggu ini masih ada atau sepanjang bulan ini. Adik Arsela Natania Ludi tanggal 14, Bapak Robert Latumahina tanggal 15, Nona Dea Kesia Natania Lovely Karsuma tanggal 17, Ibu Diana Sinambela tanggal 21, Adik Mika Anggreni tanggal 23, Adik Queen Sirai tanggal 24, Adik Almora Sirai tanggal 24, Ibu Tabita Dorcas Mangunsong tanggal 25, Bapak Henry Siahaan tanggal 26, Saudara Rafael Sutanto tanggal 26, Adik Alvin Silalahi tanggal 27, Ibu Rohati atau Ibu Musik Bude tanggal 27. Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juni yang mungkin belum tercatat boleh menghubungi kami gembala ataupun pengerja di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan diakonia kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan pujian peganglah tanganku Roh Kudus. Di rumah Tuhan kami bisa beribadah memuji muliakan nama
Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sungguh nyata sempurna. Engkau begitu baik ya Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami bisa ya Tuhan datang di ibadah tempat ini. Semua karena kebaikan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Juga kami boleh dikuatkan ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa mengingatkan kami untuk menumbuhkan kembali, untuk menerapkan kembali ya Tuhan buah-buah roh dalam hidup kami Tuhan. Karena itu adalah yang berkarakter ilahi dalam hidup kami. Karena itu adalah karakter Allah yang Tuhan rindu dilakukan bagi setiap kami Tuhan umat-Mu, yaitu melakukan buah-buah roh kudus ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami benar-benar taat melakukan firman-Mu ini Tuhan. Buah-buah roh yang ada dalam hidup kami Tuhan, Roh Kudus yang Kau taruh atas kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukannya dan melakukannya lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, ajarkanlah kami ya Tuhan dengan buah roh kasih dan sukacita, supaya kami memiliki kasih yang mengasihi tanpa syarat ya Tuhan. Seperti buah roh yang Tuhan nyatakan, yaitu kasih dan sukacita ya Tuhan. Bawa kami untuk memancarkan itu dalam hidup kami. Biarlah sukacita surga turun atas setiap hidup kami, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga kami Tuhan. Oh Tuhan, bawa kasih itu dalam hidup kami. Nyatakan ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa Bapa, dalam buah Roh Kudus ada damai, sejahtera dan kesabaran ya Tuhan. Biarlah kami membawa damai dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami Tuhan. Oh biarlah Engkau menumbuhkan juga roh kesabaran yang besar dalam hidup kami, di dalam menghadapi setiap proses kehidupan kami, baik dalam proses pergumulan rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya Tuhan ada banyak saat ini Tuhan kami menghadapi situasi kehidupan yang tidak menentu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berikan kami kesabaran ya Tuhan dalam menghadapinya. Damai-Mu Tuhan atas setiap proses hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bawalah ya Tuhan dalam hidup kami buah roh ini Tuhan, terus memancar ya Tuhan. Juga Engkau mengajarkan kemurahan, kebaikan dan kesetiaan ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus berbuat baik ya Bapa, juga bermurah hati dan memiliki hati yang setia ya Tuhan, dalam melayani Engkau ya Tuhan, dalam melayani seluruh kehidupan kami, baik kami dalam pekerjaan kami, baik dalam pelayanan kami, baik dalam rumah tangga kami. Tuhan, terakhir Tuhan, Kau juga menyatakan buah-buah roh ini adalah kelembutan dan penguasaan diri. Tuhan mau supaya kami memiliki hati yang lemah lembut, hati yang sabar, tenang ya Tuhan, di dalam menghadapi situasi masalah, di dalam menghadapi setiap pergumulan atau situasi yang tidak baik ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan juga mengajarkan kepada kami di dalam penguasaan, menguasai lidah kami, supaya kami tenang ya Tuhan, dengan kelembutan dan penguasaan diri nih Tuhan. Tuhan, Kau rindu, ini adalah yang menjadi pokok utama bagi setiap kami, umat-Mu Tuhan, ya dalam rumah tangga kami, yang dalam keluarga Tuhan, supaya kami memiliki hati yang tenang, hati yang lemah lembut Tuhan, saat menghadapi situasi konflik dalam rumah tangga, ataupun dalam keluarga, ataupun dalam lingkungan kami, tempat tinggal kami Tuhan. Dan kami menguasai bibir lidah kami ya Tuhan, berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang baik ya Tuhan, dan kami bisa mengendalikan diri kami dalam segala situasi apapun. Terima kasih Tuhan, dengan buah-buah roh ini Tuhan, ini adalah karakter Allah yang sungguh nyata, yang sungguh Tuhan rindu agar terjadi dalam kehidupan orang percaya Tuhan. Kami umat-umat Tuhan, kami umat-umat Kristen ya Tuhan, yang sudah diperbarui Tuhan, tanamkan dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih ya Tuhan lalai dalam melakukan tugas ini Tuhan. Oh pulihkan kembali Roh Kudus hidup kami Tuhan, rindu dipimpin lagi Tuhan oleh Roh Kudus Tuhan, roh yang begitu lemah lembut, roh yang baik, roh yang tenang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, juga buat hamba-Mu, Gembala sidang kami GBI Lekarangannya. Terima kasih buat Pak Ayub ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kau nyatakan lebih lagi kuasa-Mu Tuhan, hikmat surga ya Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan
lebih lagi atas hamba-Mu Tuhan. Dia boleh melayani jemaat-Mu dengan penuh kasih ya Tuhan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekuatan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu, Engkau memberkati Ibu Gembala kami, Engkau berkati anak-anaknya Kesia Nais Tuhan. Berkati ya Tuhan masa depan hamba, keluarga hamba-Mu nih Tuhan. Engkau memberkati pelayanan keluarga hamba-Mu nih Tuhan. Keluar masuknya Engkau jaga, Engkau lindungi. Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan nyatakan genapi apa yang menjadi doa-doa dan kerinduan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa buat sidang jemaat-Mu. Terus Engkau taruh roh yang setia, taat ya Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Oh Rabbi Shikara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, juga kami berdoa menaikkan doa syafaat kami juga untuk bangsa kami ya Tuhan, Indonesia Tuhan, di mana kami ada berdiri atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan, di mana kami lahir atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat negeri yang kami kasih ini. Terima kasih buat negeri kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kami terus berdoa mengangkat tangan menopang bangsa kami, memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari desa kota dan kota sampai ke pedesaan, dari seluruh pelosok daerah ya Tuhan, dari suku-suku bangsa Tuhan. Kami memberkati Indonesia ya Tuhan, ada dalam kuasa dan rencana-Mu, dan kami mengucapkan damai sejahtera shalom atas Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkarya atas negeri kami ini Indonesia. Kami memberkati segala apa yang ada dalam bangsa Indonesia Tuhan, baik dalam tanah, udara, air ya Tuhan. Kau memberkati semua keamanan yang terbaik ya Tuhan, ekonomi yang terbaik Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan juga kalau saat ini ekonomi Indonesia Tuhan sedang mengalami gejolak ya Tuhan, sedang mengalami penurunan ya Tuhan. Biarlah kami berdoa dari tempat ini Tuhan, mengangkat tangan kami, Engkau membangkitkan ekonomi atas Indonesia Tuhan, memulihkan segalanya Tuhan, aspek atas negeri kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Yesus Tuhan, biarlah negeri kami Indonesia negeri yang kaya Tuhan, negeri yang makmur Tuhan. Kau memberkati setiap tanah, udara, air semua atas negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin, presiden kami Tuhan, dan wakil presiden kami, Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran wakilnya Tuhan, juga pemerintahan yang dari atas hingga ke bawah. Berkati mereka ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka melakukan pemerintahan ini dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Mereka mengerti hati rakyat dan mereka peduli akan rakyat ya Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan, menangkan Indonesia ada dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, bangsa Indonesia juga melihat ya Tuhan, bangsa Indonesia juga mengenal ya Tuhan siapa Yesus dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami rindu Tuhan, Indonesia juga mengenal nama-Mu, Indonesia juga mengenal Yesus Juru Selamat yang hidup, yang kekal Tuhan. Biarlah Kau pakai melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin gereja-Mu, seluruh gereja-gereja yang ada Tuhan berdiri. Engkau memberkati dari setiap denominasi gereja Tuhan, bersatu ya Tuhan, mereka bersama ya Tuhan, menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan, menyebarkan Injil-Mu Tuhan, keselamatan ya Tuhan atas seluruh Indonesia ya Tuhan, atas seluruh daerah-daerah yang ada. Tuhan, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin kami, gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga para pemimpin gereja-Mu atas GBI ya Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk hamba-Mu ya Tuhan, Gembala Maria kami ya Tuhan, Gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Nikolai Nyotoro Harjo. Kami berdoa untuk juga ya Tuhan Bapak Salah Nenggolan ya Tuhan, Bapak Darmayanto Rawatan ya Tuhan, Bapak Budianto Totong ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa buat Bapak Noah Ginting Tuhan, setiap para pemimpin-pemimpin kami yang tidak kami sebutkan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati pengembalaan mereka, Engkau memberkati pelayanan mereka, banyak jiwa yang dituai, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati
memberkati hamba-hambamu ini dengan otoritas, dengan kuasa yang besar, hikmat Allah Tuhan menyertai setiap langkah mereka Tuhan. Engkau yang menolong pelayanan mereka, ada buah-buah yang dihasilkan dalam pelayanan mereka, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa secara khusus buat gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Ayub Kasuma. Terus Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun dia melangkah, kemanapun Kau Tuhan Kau utus Tuhan, kuasa-Mu menyertainya Tuhan, Roh Kudus melindungi menjaganya Tuhan. Ada mujizat, kuasa, tanda-tanda yang ajaib menyertai setiap langkah pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Bapak Gembala kami di tempat ini, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan perkembangan jemaat-Mu di kalangan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menambah-nambahkan bilangan atas gereja di tempat ini, atas jemaat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu, karena kami mau taat setia Tuhan. Tuhan akan menambahkan bilangan kami. Tuhan akan menambahkan jumlah-jumlah kami, asal kami taat setia kepada-Mu Tuhan. Melakukan pelayanan dengan takut akan Tuhan, dengan setia, dengan jujur dan takut mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukan juga kami para pengerja-Mu Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, para pengurus-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi ya Tuhan, bersahati bergandengan tangan, memajukan pelayanan di Karanganyar ini Tuhan, mengembangkan banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan. Oh Tuhan, Kau tarik setiap mereka hati yang rindu haus kepada-Mu Tuhan. Bawa mereka Tuhan di dalam ibadah, di dalam setiap kerinduan hati mereka Tuhan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu juga ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, mengangkat tangan, menopang, memberkati juga untuk mereka jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Buat hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pangaribuan Tuhan, buat hamba-Mu juga ya Tuhan, buat Bapak Simorangkir Tuhan. Oh Tuhan, buat Oma Ejira Tuhan, Engkau memberkati yang mereka masih dalam proses pengobatan, mereka yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan, tangan-Mu tidak berhenti bekerja ya Tuhan bagi mereka Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu, mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Bawa mereka Tuhan melihat kuasa-Mu, melihat mujizat Tuhan, karena kuasa dan kasih-Mu besar Tuhan. Sakit penyakit itu tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya kuasa Yesus lebih besar dari semua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyerahkan mereka dalam kuasa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menopang, memberkati terus Tuhan untuk pelayanan program gereja-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, untuk ibadah anak, ya Tuhan, TK Kalpari Tuhan, Rabu Ceria Tuhan. Oh, pul-pul yang ada Tuhan, juga tunas berkati semuanya program-program gereja-Mu ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ada banyak hati yang terbuka, jiwa rindu ya Tuhan, untuk juga rumah mereka boleh dipakai beribadah dalam setiap pul-pul yang ada ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, saat kami membukakan pintu ibadah di rumah kami, saat itulah Tuhan bekerja, saat itulah Tuhan memberkati lebih lagi seisi rumah kami. Dan kami percaya Tuhan, itu tergenapi atas kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan program gereja ada dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa buat sepanjang minggu ini. Terima kasih buat gereja-Mu yang boleh berdiri di Karanganyar ini. Kami terus menopang, memberkati gereja-Mu ini, rumah ibadah ini Tuhan, agar terus tetap tegak berdiri Tuhan. Nama Yesus ditinggikan di Karanganyar, nama Yesus ditinggikan di tempat-tempat ya Tuhan, di setiap daerah Tuhan, di tempat ini, di Karanganyar ini, bahkan Cikarang Tuhan Kau berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami tutup ya Tuhan doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada umat-Mu, dengan doa Bapa kami. Sama-sama Bapak Ibu kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan, dan ibadah ini berjalan dengan baik, semua karena pertolongan, semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sebentar lagi juga umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali pada pekerjaan, usaha, dan aktivitas mereka. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati mereka Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.